Kalau Megatron itu saya sebenarnya udah lama mas ngikutin Megatron itu ya, dulu dari namanya itu kalau nggak salah Jager Sakti, dari video-video digitalnya dia saya lihat. Lah saya tertariknya kemarin pas kebetulan burung ini main di Prasasti. Saya sempat lihat terakhir itu videonya itu waktu di Prasasti Malang yang Road 2. Itu saya kok kayaknya bagus ya nih burung. Nah cuman kan katanya sudah ada penawaran dari teman juga lah, kebetulan saya juga kenal, saya tidak perlu sebutin namanya. Kebetulan kemarin itu saya ke Malang, burung itu juga ke Malang gitu loh, di Prasasti Malang. Jadi ya saya lihat kerjanya Megatron waktu itu, dari durasi terus pukulnya ya, kalau burung jenis tipikal burung seperti itu pukulan yang panjang sekali enggak, tapi dia punya senjata-senjata yang saya suka. Jadi dia tuh roll tembak kecil-kecil, ada tembakan panjang dengan durasinya yang nutup, terus gaya dan katurangan burungnya saya suka. Wah, tapi sayang nih burung lagi dipantau orang, saya dalam hati gitu. Nah begitu tuh turun sesi pertama, saya tanya, jadi dibeli nggak burung ini? Langsung waktu itu mas di Malang itu saya langsung tanya seperti itu. Anu Pak, ini kayaknya pembelinya masih mau mantau sekali lagi yang sesi kedua. Oh iya mas, nanti kalau memang enggak cocok saya dikabarin ya mas, saya bilang gitu. Di sesi kedua itu burung nggak kerja, burung itu nggak kerja. Tapi saya udah kadung senang sama burungnya. Saya tanya lagi, burung itu kerja tapi bukan nggak kerja, maaf, kerja tapi setengah-setengah karena saya nggak tahu kendalanya apa, karena selama ini karena saya belum tanya sama ini kendalanya apa. Yang jelas di sesi pertama saya udah senang, begitu sesi kedua burung itu nggak kerja, saya tanya lagi, gimana deal nggak pembelinya? Dijawab sama, waktu itu saya belum tahu pemiliknya siapa, yang saya kenal Evan Jendra. Mas Evan, gimana deal enggak burung? Kayaknya enggak Pak, kurang kata kirmasternya ya, kata kirmasternya itu burung ini kurang. Ya mas, deal yuk sama aku, nanti temuin aku di hotel. Selesai gelaran, rombongannya Mas Ivan WBC, Mas Evan Jendra itu datang ke hotel saya, kita ngobrol-ngobrol berembuk sana, akhirnya ya deal lah Megatron, saya DP di Malang. Besok Seninnya saya sampai Jogja, saya bayar. Angka, kalau bicara angka itu tabu sih mas kalau saya bicara angka itu. Ya nilai sendirilah, cuman saya bisa menilai burung itu karena dari suka, dan saya sangat senang dengan Megatron itu rezeki, karena burung itu sudah hampir lepas ke orang lain mas. Bagi saya angka itu relatif ya, tapi ya bukan nggak menyombongkan diri, saya bukan bos besar mas, saya pemain kampung lah, pemain desa dari Kasongan mas. Tahu sendiri toh, Kasongan itu Bantul pinggiran. Jadi yang mencoba merambah event-event gede, Megatron itu angkanya ya lumayan lah, tapi rezeki buat saya. Dan kebetulan istri saya juga suka, karena waktu itu saya juga ngajak istri ke Malang itu. Ya mas, karena saya lomba itu juga doa dari istri juga lihat, istri seneng, ya udah. Saya konsultasi ngobrol sama istri saya juga mengiyakan, ya udah, berarti itu rezeki saya Megatron.
Bermain burung itu resikonya, 1 nyawa, 2 lepas, 3 kadang kita beli nggak jalan, nggak langsung jalan. Itu udah saya pahami banget mas, resiko bermain burung. Jadi investasi yang dibilang investasi terlalu beresiko ya investasi beli burung, tapi namanya hobi, seneng dan didukung dengan istri ya jalan. Saya kepinginnya ya dengan menambah amunisi Megatron ini, saya pengen tetap eksis di dunia kicau. Yang selama ini burung-burung saya yang saya buat main itu dalam posisi mabung. Jadi ya Megatron ini saya beli buat tetap eksis di dunia kicau. Jadi bukan karena burungnya mabung lalu saya tidak lomba. Stres saya mas, bisa kalau minggu tidak lomba mas. Burungnya mabung istirahat ya kita harus punya pelapis yang mumpuni buat silaturahmi ke rekan-rekan yang di EOE lain. Jadi semua blog berkumpul di situ, nambah temen mas, nambah tali silaturahmi, tali persaudaraan. Dari lomba burung ini saya banyak temen, ada tambah relasi. Kebetulan saya juga di usaha di beberapa bidang usaha saya ada yang nyangkut teman, kebetulan ada yang butuh, mungkin saya karena di toko besi ya material, ada juga di kontraktor, jadi ada saling berkaitan. Dan rekan-rekan seperti perawat burung saya bisa mengenal banyak rekan-rekan saya dan makin banyak rekan-rekan yang dia kenal. Di situ ada ladang-ladang yang bisa digali mas, seperti jual masteran atau jual trotol-trotol saya, atau mungkin burung-burung bahan yang belum sampai mengorbit terekspos di luar bisa diperjualbelikan. Jadi bisa banyaklah dari dunia ini, dan dari tim saya Akas BF ini banyak rekan-rekan yang bisa merasakan manfaatnya. Jadi bukan lomba burung itu bukan sekedar bagi saya hobi yang nggak munafik, yang harus ada feedbacknya, hasilnya. Jadi hasilnya itu bukan hanya dari materi ya, tapi dari beberapa macam hal yang bisa digali dari situ. Juara harus juara, jangan surut hadapi halangan, meski kenyataan tak seindah impian. Terus melangkah pantang menyerah. Na 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 na. Oh yeah. Kalau Akas itu dari nama saya sendiri mas, Antok Kasongan. Akas itu Akas Bird Farm itu Antok Kasongan Bird Farm, yang dulu dari awalnya saya itu pemain lapangan lomba burung. Begitu pandemi ini kandangan kan tutup tuh mas, akhirnya kalau dijual eman karena saya seneng. Nah teruslah ide untuk mendirikan bird farm, untuk membreeding gacuan-gacuan saya dulu yang saya buat lomba. Dan alhamdulillah sampai sekarang dari anak-anaknya sudah mulai turun di event-event yang skala nasional juga. Yang dari hadiah mobil itu Sparta JS kan juga posisi mabung, terakhir dia dapat motor, terus habis itu mabung. Yang saya pakai main itu ada Sparta GR, ada Don Juan, ada Satria Jagat, ada juga yang sudah dibeli pemain, tapi ya masih mungkin belum berani untuk keluar ke event-event yang besar ya, mungkin baru tiket-tiket yang skala regional aja. Mudah-mudahan dari sini bisa istilahnya tak ilik-ilik, ayo main yuk, mampu kok burung-burung kita bermain di situ, nggak usah takut. Jadi di sana tempat kita menguji kemampuan burung kita. Saya juga tadi saya sudah sampaikan, saya pemain pinggiran, desa.
mencoba mengadu nasib untuk bermain di eksklusif. Saya awal juga ragu-ragu. Saya berani-beranikan, begitu masuk ke dunia itu sangat luar biasa impactnya. Yang pertama, pemain-pemain ini, rekan-rekan saya ini bisa merasakan, oh ya, dunia lomba eksklusif itu seperti ini. Mereka semakin pede, dan dampaknya itu burung-burung mereka yang hanya main di tiket-tiket kecil, hanya main di regional, berani untuk mencoba keluar, dan hasilnya ya positif. Bahkan dulu bukan tim Akas, tapi teman yang dekat dengan saya ajak, sekarang sudah berani untuk berangkat sendiri. Banyak orang punya uang tapi susah mencari burung itu karena susah untuk cari burung yang stabil. Istilahnya yang punya derajat itu derajat apa? Derajat buat menang, derajat seorang raja, karena murai itu adalah raja. Jadi kalau burungnya ini bisa stabil, terus kerjanya bagus, harganya itu bisa naik, Mas. Dan itu sudah jarang ada burung-burung seperti itu. Banyak burung bagus, banyak burung dahsyat, tapi tidak stabil. Mungkin event ini dia kerja, event besok tidak kerja. Di event ini kerjanya hanya setengah, 2-3 menit, setelah itu ke belakang cuman kosong. Dahsyat di awal. Nah, sekarang yang dicari itu adalah durasi burung yang mencukupi 10 menit. Kalau saya sih tips mulai itu ya dari katurangan, terus kita ikutin juga apa ya, burung ini jangan sekali 2 kali, apalagi kita cuma dikirimin video yang durasi 1 menit 2 menit dengan tembak yang dasar-dasar. Kalau saya sukanya terjun ke lapangan langsung, lihat burung ini, lihat katurangganya, fisiknya, saya lihat juga penampilannya, gayanya gimana, terus saya ikutin selama ini burung ini keluarnya di mana aja, stabil enggak. Terus ada satu lagi tips saya itu, setiap beli burung itu tidak terlalu terburu-buru, Mas. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya harus mantau dan saya sesuaikan kemampuan uang saya dulu. Saya tidak mau hanya beli burung yang bagus begini, ternyata tidak stabil. Memang ya harganya juga ya lebih murah ya, tapi saya lebih mantep itu, maaf, bukannya sombong ini, bukan sombong, tapi kalau grade 1001 kita dapat burung murah, istimewa itu 1001. Tapi kalau kita mantaunya di lapangan-lapangan eksklusif atau di tiket-tiket tinggi yang kita ikutin di event-event, itu saya rasa Anda tidak akan salah pilih dalam milih burung. Jadi nek duitnya sidik mending nabung sikik wae. Tidak usah beli-beli burung. Saya itu main burung ya lumayan lama, Mas. Yang jadi sampah juga banyak. Wes tuku ora jalan, jadi aduh wes nambah malah mumet. Dan untuk Megatron ini ya saya bilang lagi, itu rezeki saya, alhamdulillah, walaupun dengan nilai yang bagi saya sendiri itu nilai yang cukup besar ya, karena dengan kemampuan saya, alhamdulillah Megatron ada hasilnya, Mas. Maksudnya mampu lah bersaing dengan burung-burung teman-teman kita yang lebih, maksudnya burung yang bagus-bagus lah, bisa bersaing. Juara harus juara, jangan surut hadapi halangan, meski kenyataan tak seindah impian. Terus melangkah pantang menyerah. Na 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 na. Na 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 na. Oh yeah. Oh 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 oh. Jangan pernah menyerah, pantang surut melangkah, tetap sabar seperti nelayan melawan ombak lautan. Tetap tabah seperti mentari menanti fajar. Pada saatnya sebebas cakrawala kuasai alam. Juara harus juara.